Kali ini kita bakalan bahas salah satu MM yang di buff juga di patch terakhir, yaitu Moskop. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang lagi nyari tempat top up diamond, ini ada rekomendasi, namanya adalah warungtopup.idn. Bisa lihat sendiri dari price listnya, murah, dan testimonialnya juga udah banyak. Jadi aman dan juga terpercaya kan? Buruan langsung aja kepoin Instagramnya @warungtopup.idn. Atau buat yang nggak mau ribet, bisa cek di deskripsi video ini. Hero ini sebelum update kemarin paling sering dijadiin jungler ketimbang jadi side laner. Karena waktu itu Saber masih lumayan laku dan belum masuk daftar band. Kaja juga salah satu faktor MM ini nggak berani buat ngehuni god lane. Tapi sekarang, karena Saber sama Kaja udah di nerf, dan monster jungle makin tebel, makanya si Moskop balik lagi ke kampung halamannya, yaitu di god lane. Dan sekarang juga lawannya MM di god lane selain fighter ataupun assassin, juga ada MM, kayak si Kari ini. Tapi karena Kari punya true damage dan lebih jago di early game, dia main sabar dulu aja. Selain makin cepet jadi, ada juga beberapa peningkatan atau buff dari Moskop itu sendiri. Contohnya jarak basic attack-nya dari 4,2 jadi 4,4 yard. Walaupun kelihatan kecil, tapi bakalan berasa kalau lagi clear lane ataupun pas lagi buy one. Soalnya sebelum ini, basic attack Moskop itu kalah jauh sama basic attack Xbox pas armornya pecah. Selain itu, skill satunya, dari tambahan attack speednya ditambahin jadi makin cepet, dari 50% jadi 80% kalau nggak salah. Soalnya saya agak lupa juga nih. Dan terus jarak skill 2 nya juga ditambahin 0,2 yard, sama kayak basic attack-nya tadi. Perubahan-perubahan positif tadi bakalan kerasa buat di meta sekarang, karena bisa aja beberapa waktu ke depan posisi assassin dan juga MM bakalan kegeser sama fighter ataupun tank. Kalau fighter kayak Alucard, Leomord, Dairot, Yuzong, Xbox, Aulus, dan beberapa hero lainnya, kan masuknya hero DPS. Jadi kalau war, bisa diandelin buat eksekusi musuh dan gendong tim. Tapi kalau tank kayak Uranus, Belerik, Akai, Mino, itu kalau jadi jungler kelebihannya cuma ngejungglenya cepet sama inisiasi war. Nah kalau nggak ada side core, nanti eksekusinya gimana? Susah kan? Makanya kalau nggak bisa dieksekusi dengan baik, nanti musuhnya bakalan gampang buat counter attack dan kekalahan mulai terlihat di depan mata. Jadi intinya, kalau ada side core, terutama MM itu bagus banget buat bekerja sama bareng jungler buat jadi damage dealer terbesar di war. Di sini Moskop masih pakai combo klasik, yaitu jungler assassin, terus side-nya MM. Fungsinya buat ngimbangin power team di early game sama late game. Karena kita pakai MM yang notabene empuk dan gampang keculik, jadi harus waspada sama musuh dari semak-semak sama peka map ya. Jangan terlalu bergantung sama enemy missing atau musuh menghilang dari lane. Walaupun informasi itu penting, tapi kalau nggak sempet kepencet sama rekan satu tim ya sama aja bohong kan. Jadi mulai sekarang nih buat kalian solo player, mending tingkatin map awareness-nya aja. Nah di sini coba buy one lagi sama Kari, tapi masih seri-seri kalah. Jadi mundur lagi. Dan ultinya lagi nganggur nih. Mending iseng-iseng keker musuh yang lagi jauh, ataupun kalau lagi ada war di lane lain. Di sini abis sepatu dia mau bikin Scarlet Phantom buat ngedukung attack speednya dari skill 1 plus kritikalnya. Buat yang masih bingung kenapa basic attack Moskop cuma sependek itu, ya karena dari pasifnya ini. Pasif Moskop itu basic attack bisa nembus sampai jarak tertentu, mau target sebanyak apapun, tapi kalau masih dalam jangkauan pasifnya tetap kena damage. Jadi jangan nganggep Moskop nggak OP ya gara-gara basic attack-nya tuh pendek. Kalau mau basic attack-nya yang jauh ya mending pakai Bruno aja sih.
Mau menit 5, tapi masih farming. Karena walaupun ikut war juga, palingan jadi korban doang ya nggak? Daripada mati sia-sia dan turret hancur, mending bersih-bersih lane sampai item memadai buat war. Di sini dia mencoba geng Luoyi-nya. Karena ada Franco, jadi dia gaskan maju. Luoyi kena gigit dan akhirnya kill pertama dan item core pertama berhasil didapatkan. Franco-nya lumayan jago ini ya. Bisa buat bikin momentum nyulik core musuh yang offset kayak tadi. Habis Scarlet Phantom, dia mau bikin item Lifesteal Endless Battle. Dia coba majuin Kari lagi, tapi karena kalah HP, malah si Moskopnya yang mati. Untung ada backupan dari mid. Walaupun telat, tapi seenggaknya udah bantulah. Karinya mati di tangan Lance. Di sini Lance-nya udah lumayan kaya ya, karena udah roaming sama ganking atas bawah. Oke, udah balik lagi ke lane atas. Lance udah pede maju, tapi malah dia yang mati. Daripada mubazir, jadi langsung dieksekusi aja ini Luoyi. Nah, karena udah di ujung jangkauan basic attack, jadi skill 2-nya jangan dipakai ya, karena bakalan makin jauh terus. Malah kita yang kena combo Luoyi-nya. Oke, Karinya ngilang dari map dan ternyata lagi ngendok. Karena kalah hit, jadi kabur aja pakai flicker. Mungkin dia mau balasnya nanti pas late game aja, atau pas lagi bawa temen. Lanjut ke momen pembalasan. Franco-nya udah ngajak buat nyulik Karinya, dan akhirnya mati juga. Tapi sebenarnya Franco ya yang ngajak, bukan Moskopnya yang bawa temen. Kupra inisiasi tanpa bantuan, jadi lanjut kill aja. Kupra mati, tapi Haye-nya balik lagi karena udah nggak ada tahan badannya. Nah, karena Argus di mid nyoba nge-push, jadi pada balik. Sementara Moskopnya nyoba push atas, mumpung yang jaga belum spawn. Tanpa disangka-sangka, Hayabusa dateng. Pengen lanjut nge-push biar nggak rugi, minionnya udah habis. Udah gitu dia bawa temen juga. Tapi nice buat Harley karena Hayabusanya juga ke take down. Di sini Min Sitarnya kesian. Katanya kalau di geng nggak ada yang bantuin. Jadi dia di sini nawarin tukar lane. Tapi dia bilang nggak apa-apa. Jadi lanjut coba buat push atas. Clear satu wave lagi dan Kari muncul tiba-tiba. Karena kalah hit lagi, Moskopnya mundur dulu. Karena kemungkinan besar kalau adu hit bakalan kalah. Karena lagi nunggu wave, jadi coba ulti ke bab merah. Tapi malah open posisinya di Kupra. Ya nggak apa-apa lah ya. Dan tiba-tiba ada war lagi. Karena deket, jadi dia coba bantu. Tapi karena udah kalah jumlah banget, jadi ya mundur lagi aja. Dari tadi belum ada momen yang bagus ya buat war ya. Gara-gara timnya si Moskop belum ready. Skip sampai momen Lord pertama. Tapi seperti biasa, musuh nggak tinggal diem. Ada aja cobaan buat tim yang lagi ngelord. Kupra datang dari samping bareng Haya. Dan untungnya dapat sama retrinya Lancelot. Luoyi-nya mati, terus Hayabusa. Dan Karinya lagi ngelamun, jadi disikat juga. Argusnya nyusul, tapi udah pada rata tuh ya. BTR program to win. Karena Lordnya di tengah, dia coba push lane dia supaya backupan minionnya cepet. Ult is not ready. Your team destroyed a turret. Luoyi-nya kehook sama Franco, serta melemahnya high ground musuh. Karena udah nggak ada mage area lagi. Kupranya lewat tanpa permisi. Dia coba kasih paham dulu tuh.
Tanpa disadari, timnya Moskop udah rata. Moskopnya kabur, dan untungnya nggak ada yang ngejar karena sibuk defense tower. Initiate retreat. Sorry, your team destroyed a turret. Di momen war terakhir ini, Moskopnya kejauhan dari timnya. Tapi karena lane atas menggoda buat di-push, dia coba buat push aja. Dan timnya ngalihin perhatian, sekaligus ganggu musuh yang nyoba balik. Request backup. An ally has been slain. Enemy double kill. Karinya kelihatan udah balik, tapi semua udah terlambat. Dan game berhasil dimenangkan dengan memanfaatkan kesalahan musuh. Nah, ini salah satu penyakit publik ya nggak? Yaitu buta map, karena terlalu fokus war. Victory!